Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizkan Firmansyah di channel Segala IT, dan masih dalam playlist belajar JavaScript dasar teman-teman. Kita akan menuju ke part 15 sekarang. Sekarang kita akan belajar tentang looping atau perulangan teman-teman. Jadi sekarang kita buat dulu filenya. Nah, seperti ini teman-teman. Sekarang kita akan belajar tentang perulangan ya, atau looping teman-teman. Yang pertama, di perulangan itu sebenarnya ada banyak ya, ada for, ada while do, dan ada do while. Seperti ini teman-teman. Dan mungkin ada for each ya, cuman for each itu adalah perulangan yang beda lagi ya. Ntar kita akan bahas lebih lanjutnya. Sekarang kita akan fokus dulu di for ya teman-teman. Kenapa kita sebenarnya butuh perulangan ya teman-teman? Karena kita harus punya efisiensi dalam pengkodean ya teman-teman, atau dalam cara coding gitu. Kita nggak mungkin menulis coding yang berulang kali. Misalkan kita punya 10 parameter gitu, yang dia itu isinya nilai gitu, nilai 1 sama dengan nilai 1 seperti ini. Nah, kalau ada nilai 2 terus ada 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, ini kan kalau 10 kita masih kelihatan nih, misal kita bisa handle ya gitu. Kalau ada error kita tulis, oh ini errornya di sini, ini errornya di sini. Namun kalau udah ribuan bahkan ratusan ribu, itu kan udah mulai mumet ya teman-teman. Udah ada berapa baris gitu di dalam codingan, cuman menjalankan satu fungsi doang gitu ya teman-teman. Nah, makanya ada fungsi yang disebut dengan perulangan atau looping ya teman-teman. Bagaimana cara menggunakannya kita akan praktekkan sekarang nih. Kita misalkan punya satu buah kelas gitu, yang kita absen satu persatu nih dari si looping ini. Kita tulis saja parameter yang pertama itu adalah variabelnya let is. Nah, variabel ini harus mempunyai default nilai ya. Kita misalkan defaultnya itu 0, dan kondisi yang pertama itu bagaimana gitu. Kita pengen si looping ini tetap jalan kalau si ini masih kurang dari 10 misalkan, seperti ini teman-teman. Lalu kalau udah jalan, kita akan tambahkan seperti ini. Ingat ya, operator assignment, kita akan menambahkan si ini terus berterus gitu. Jadi kalau kita sudah menjalankan ini, sudah dijalankan seperti ini, maka si ini akan terus bertambah gitu sampai si variabel ini sudah memenuhi atau tidak memenuhi si perulangan ini ya teman-teman, kurang dari 10 ini. Kita langsung aja praktikkan. Misalkan ini console log nilai i adalah titik 2 i, seperti ini teman-teman. Nah, ini maka akan mengulang sampai 9 nih. Kita lihat dulu ya teman-teman di browser. Nah, 0, 1, 2 sampai 9 nih. Kenapa di 9 berhenti? Karena kita tahu bahwa si ini tuh harus kurang dari 10 kan. 10 tidak mungkin kurang dari 10 ya. Kecuali kalau kita masukkan di sini kurang dari sama dengan, maka si 10 ini masuk nih di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini cara menggunakan perulangan for ya teman-teman. Kita juga bisa misalkan si ini punya 100 misalkan. Namun kita misalkan kalau ininya lebih dari 1, dia akan terus berulang nih. Lalu ini min seperti ini. Nah, dia akan berulang dari 100 sampai ke 1 ya teman-teman. Dari sampai 2 nih. Oke. Namun kita jangan salah kaprah ya. Ininya 100, tapi kalau kita ininya di plus seperti ini teman-teman, maka dia akan menjadikan dia infinity loop ya, atau perulangan tidak ada akhirnya gitu. Nah, seperti ini nih. Dia akan terus berulang nih. Nah, komputer saya ini sampai agak nge-lag ya teman-teman tuh, karena dia akan terus mengulang ke bawah tuh sampai 2000. Nah, ini akan infinity loop seperti ini. Terus loading, kita harus berhentikan, kita close aja sih, nggak bisa diberhentikan. Kita close. Nah, ini bahkan di close pun nggak bisa gitu. Ini kita jadi min lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai kita menggunakan kondisi yang malah fatal gitu ya, seperti tadi, maka akan jadi infinity loop karena si kondisinya tidak memenuhi terus itu ya. Nilainya kan lebih dari 1, sedangkan kita i++ ya, dia akan terus berulang lah, karena kalau kita nambah ya pasti lebih dari 1 terus gitu. Ya, mungkin sekian saja penjelasan tentang for ini teman-teman. Tinggal explore aja bagaimana cara penggunaan lebih lanjutnya. Kalau ada pertanyaan boleh drop di komentar. Saya Rizkan Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.